Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, Ten, jadinya hari ini gue mau ngupdate stok di showroom gue yang di Harapan ini, Ten. Stok baru nih? Ini stok baru. Coba, lu bisa tahu gak nih mobilnya tuh Lexus apa nih? Kalau dari depan kan udah pasti Lexus dong, Pasti. udah kelihatan logonya. L ya, itu ciri khas Lexus. Ini gue tahu, Dri, karena gue sempat ngincer juga sebenarnya. Sebelum Oke. gue ambil Mercy dulu. Oh, lu pilihan sempat ini. ngincer RX? RX. Karena harganya udah tergolong oke lah ya. Tergolong oke. Tergolong oke, lu dapat Lexus dengan harga ya 300 kecil, 300, 200-an sampai 300 lah pasarannya. Iya. Gitu. Lexus RX. Dulu gue sempet nyari-nyari yang RX 350, 350 tuh setahu gue V6 3500. 3500. Nah, yang ini RX 270. 2700 berarti. 2700 cc inline 4 gitu. Inline four. Nah, terus yang gue punya ini itu, gue juga nggak tahu Ten, itu setahu gue kalau nggak salah Lexus itu yang RX 270 dia ada 3 edisi, ada Hong Kong version, Japan edition, sama ATPM. Setahu gue ada 3 itu. Iya. Nah, kalau yang punya gue ini yang Hong Kong. Hong Kong version. Hong Kong version. Berarti ini build up. Build up. Dan ini EU, importir umum. Oke. Gitu. Terus kita lihat dari peleknya juga, kalau misalkan ini gue punya itu, kita dari headlampnya deh. Headlamp. Nah, jadi kalau 2013 itu dia udah facelift, iya ya benar. kan? 2012 itu lampunya beda sama grill Grill. setahu gue. Iya. Setirnya juga beda. Gue juga sempat beda. lihat-lihat di marketplace itu beda. Kalau pelek gue lupa kayaknya sama deh harusnya. Iya. Pelek sama. Nah, bedanya itu setahu gue kalau yang di Japan edition itu dia pakai ring 19 Ten. Ini? Ini ring 18. Oke. Dan kalau misalnya Japan edition itu dia ada kamera 360. Oh, semuanya gitu Semuanya ada. Kalau ini punya gue cuman kamera belakang aja gitu. ya? Kenapa apa ini lagi? sempat masuk apa kriteria gue? Karena kan gue sekeluarga berlima ya, Dri. Yes. Kalau dulu sih gue sempat pakai Harrier kan. Harrier. Harrier yang Enak tua. dong. Harrier tuh enak loh. Harrier tua loh, enak. Nah, gue belum sempet sempat pakai. nyobain yang ini kan. Hmm. Terus gue mikir kayak kalau berlima tuh kalau naik mobil sedan atau mobil kayak yang Oke. dulu kan gue pakai CR-V juga ya. Enak gitu kalau Enak SUV, ya. compact SUV. gini. Dibandingkan sedan lo kan ada W204 itu kurang enak lo kalau pakai Iya. rame-rame ya. Kurang enak lah. Kalau ini Kurang enak. ini termasuk Ini sih pilihan lah. Oke sih. Terus model juga cakep. Nah, terus ini gue kemarin baru aja ganti joknya nih Ten. Nih lu bisa lihat. Jok asli tuh ada di belakang belum gue Iya. turunin. Karena ini mobil bener-bener hari ini baru gue ambil dari bengkel jok. Bengkel jok nih. Yes, mungkin banyak yang orang bilang sayang lah nggak ori lagi, cuman ya gimana Ten, namanya Iya. umur udah 11 tahun mobil ya wajar menurut gua kalau joknya itu agak kurang bagus. Betul. Jadinya gua ganti di bagian joknya. Sebenarnya gue juga sempat kita sempat diskusi lah ya. Ini kita ganti apa kita repair ya? Ya, cuma kalau repair kayak Kurang misalkan di rapi repaint itu bisa pecah lagi pasti ya. Bisa pecah lagi. Itu kan setahu gua pakai dempul ya katanya. Dempul, Ada dempul dempul kulit. joknya mungkin hasilnya takutnya kurang memuaskan, Kurang memuaskan. gitu kan. Jadi mendingan Kita ganti aja. kita ganti semua. Coba Biar kita lihat yang dari beli bagian sini cakep. dulu. Kita lihat bagian belakangnya dulu. Sebenarnya kalau kemarin tuh bagian belakang tuh nggak ada masalah sih Ten. Di Iya, bagian benar. belakang itu joknya nggak begitu parah. Paling parah sebenarnya bagian driver. Itu Depan pecah-pecah. kanan. Gue juga nggak tahu kenapa. Gue lihat di OLX juga Ten. Itu kebanyakan orang juga tahun-tahun segini joknya pada pecah-pecah. Gue nggak tahu kenapa ya. Ini kalau kalian lihat ini udah rapi. Ini udah rapi. banget. Berarti yang beli benar-benar tinggal terima beres banget. Terima beres. Mobil udah enak. Nah ini juga ban kemarin gue ganti baru 4 piece. 4 piece. 4 piece. Oke. Jadi ini pakai Bridgestone, ini ban 2024 semuanya Bridgestone. Terus, nah ini juga kalau door trim kemarin gua nggak ganti Ten, karena sayang. Karena emang masih mobil bagus. ini masih bagus. Jujur ya, Dri. Gue sempat, makanya kita sempat berdiskusi kan. Kenapa? Karena yang rusak tuh cuma depan kanan. Iya, kalau kiri nggak begitu parah, gue juga bingung kenapa ya. Nggak parah sama sekali. Yang belakang apalagi. Iya, mungkin dia kebanyakan orang pakai di bagian depan aja. Dan Karena- mungkin sering nyetir sendiri. Iya, Karena drivernya bener-bener parah ya retaknya. Nah, terus kita lihat ke bagian depan. Ini pokoknya jok udah rapi semua. Nah, kemarin gue sempat mau ganti. Itu yang full kayak gini, tenda nggak ada lubangnya. Iya. Itu emang pasti lebih murah, cuman gue mau ngejar kualitas. Benar. Gue nggak mau joknya itu nggak kayak ori. Betul. Karena kalau orinya itu dia ada bolong-bolong gini khasnya Alphard gitu Khasnya. kan. Cuma kalau misalnya lu pakai yang kayak gini semua, menurut gue tuh agak aneh. Jadinya. Dan jadi ini kan mobil luxury ya, harus harus sesuai lah. Yes, jadi kurang mewah kalau menurut gue. Kalau nggak Setuju diikutin kok. kayak standarnya nih, kayak door trim ini masih bawaan. Warna sih mungkin 11-12 loh Ten. Karena Iya, warna, oke lah. boleh lihat tuh. Coba kasih lihat mas, warnanya tuh ya dibilang sama persis banget nggak mungkin Ten. Iya. Itu nggak mungkin karena ini kan aslinya bawaannya Lexus dan kita ganti aftermarketnya. Betul. Jadi sosok lah, oke. Jadi samar-samar, yang penting mobil tuh rapi. Elektrik Gitu. semua berfungsi dengan normal ya. Oke, nah gue dari sebelah sana, lu dari sebelah sini Ten. Oke. Gue mau jelasin interiornya sedikit. Kita nyalain dulu mobilnya ya. Jujur guys, ini mobil tuh enak banget. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat yang Hong Kong version itu paling gampang apa Ten? apa tuh? Lu tinggal nyalain mobil, ya. Lu tinggal lihat ke navigasinya. Nah, terus salah satunya juga kalau misalnya Hong Kong version itu, dia itu pakainya sunroof. Oke. Kalau Jepang? misalkan Jepang, dia pakainya panoramic roof. Oh. Jadi nggak bisa dibuka, dan setahu gue tuh dia lebih gede ke belakang, Oh. panoramic. Kalau punya gue tuh sunroof.
Nah, yang tadi gue bilang paling gampang lihat ini HK version atau ATPM atau Japan Edition, tinggal lu ke navigasi. Navigasinya apa nih? Kita lihat di sini map data. Ini paling gampang HK. Hong Kong. Jadi mapnya ini Hong Kong. Kalau misalkan yang ATPM dia itu mapnya Indonesia. Dan kalau misalnya Jepang dia mapnya Jepang. Dan setahu gue ya, ini pakai bahasa Jepang dan ini juga tombolnya kayak Harrier tuh beberapa pakai bahasa Harrier Jepang. masih Jepang. Jepang ya. Kayak dulu gue punya Velfire 2010 itu Jepang. Dia tombolnya beberapa tuh kayak ada pakai bahasa Jepang, cuman ada Inggrisnya kayak double gitu loh. Radionya juga kebatas kalau Harrier. Radionya itu cuma bisa sampai 90 bukan sih? Iya. 90 ya. Seingat gue segitu, pokoknya ada terbatas gitu loh. Nah kalau ini enggak, ini bisa pakai, ini mirip kayak ATPM sebenarnya sih Ten, karena radionya tuh bisa sampai 102 pun bisa, 105 pun bisa gitu. Jadi sebenarnya plus minus sih kalau misalnya lu pakai Jepang atau pakai Hong Kong atau pakai ATPM. Oke. Nah terus gue juga lihat beberapa kalau di marketplace itu dia joknya ada yang hitam. Oh iya benar, Ya ada kan? yang yang ada yang hitam. Setahu gue Hong Kong version dia ada yang hitam juga. Cuman mungkin beda-beda ya. Cuman punya gue ini warna beige. Kalau menurut gue sih cakep ya. Kalau putih ya. Kalau gue putih, beige, mobil luxury itu kayak cocok. Keren ya, cocok ya. Nah terus kalau misalkan di HK version itu dia nggak ada heater seatnya. Oh kalau ini ada. Harusnya nggak ini kan HK. Oh iya HK. Ya, gue karena lihat di ATPM itu dia ada di sini tombolnya. Ini kan kosong nih. Iya. Ini tuh harus heater seat di sini. Coba ini kayak buat naruh koin aja. Iya. Gitu sih. Mungkin kalau interior yang tadi gue bilang setirnya nih 2013 facelift beda. Ntar boleh dikasih lihat klipnya. Kalau yang 2012 itu agak beda sih setirnya. Bedanya sedikit. Tapi lebih cakep gitu. ini dong pasti. Lebih cakep ini pasti dong. Gitu. Terus? Oke, apalagi yang mau kita bahas? Audio. Nah, audio juga setahu gue kalau misalkan yang Japan Edition tuh pakai Mark & Levinson kayak Lexus yang baru. Iya. Kalau misalnya ini nggak tahu bawaannya pakai apa, dia nggak ada mereknya sih. Gitu. Ini berhubung agak hujan, kita langsung test drive aja Mas ya. Oke. Gue yang bawa ya. Lo yang bawa ya. Oke. Oke, coba kita sekarang mau bahas di driving experience dulu Ten. Kalau menurut lo Lexus itu enak gak sih Ten? Ini sih mobil ya nggak usah ditanya enak apa enggak dari. Karena Lexus itu terkenal dengan kenyamanannya dan kemewahannya. Gitu ya. Dan enaknya ya, gue sempat pakai Harrier juga gitu, itu aja gue udah enak banget gitu loh, ngerti gak sih? Harrier gen berapa? Pertama atau kedua? Gen kedua. Kedua tuh yang 2006 bukan sih? Mulai dari 2004 sebenarnya. Mulai dari 2004 akhir kan? mungkin ya. Itu yang kalau nggak salah yang RX ada model kayak gitunya persis bukan? Betul, Lexus. ada. Ya kan? Tapi jarang banget. Jarang. Gua kebanyakan lihat Harrier. Cuman biasanya Harrier diganti-ganti jadi Lexus. Yes, betul. Emblemnya. Dan Harrier tuh kayaknya setahu gue dia jarang banget di warna putih gak sih Ten? Betul, yang warna putih itu biasa tahun-tahun muda tuh, 2012, 2011 biasanya tuh. Karena dulu gue punya warna silver, sama gue sering lihat itu di jalan warna hitam. Hitam dan silver ya. Kalau putih itu agak jarang gitu untuk dan di. gue baru tahu ternyata Harrier tuh importir umum semua. Nggak ada ATPM zaman dulu ya? Nggak ada ya? Jadi gila itu dulu importer. Karena mungkin kalau Toyota di zaman dulu belum masukin mobil. Dan setahu gue, kalau Alphard kayaknya di atas 2010 tuh udah ada yang ATPM deh. Udah mungkin ada ya? kalau Harrier di bawah 2010, dulu Toyota mungkin belum main mobil yang kelas-kelasnya mahal. Betul. Gitu. Jadi mereka masih pakai importir umum kalau orang mau beli Toyota Harrier gitu. Dan kalau Lexus ini juga setahu gue agak jarang sih Ten ATPM-nya ya. Agak jarang karena kebanyakan IU mobil ini gitu. Karena IU apalagi kalau yang Japan Edition gitu, Japan spec itu kayaknya lebih lengkap. Jadi orang tuh lebih puas gitu mobil Lexus. Pasti. Dengan fiturnya yang lebih berlimpah lah pastinya. Karena kalau mobil ATPM ya lu tau lah pasti banyak yang dipangkas-pangkas gitu. Benar, kan. Ibarat disunat-sunat lah. Disunat-sunat part-partnya biar masuk Indo itu lebih murah, biar bisa lebih cuan mungkin kan kita juga nggak tahu ya. Gitu. Kayak contohnya kayak Alphard yang 2015 deh, itu kalau misalkan yang IU gitu Ten, itu rata-rata joknya warna hitam. Iya. Joknya warna hitam, kalau kita punya kan warnanya beige kayak gini nih. Beige, mewah. Gitu, warnanya beige. Kalau menurut lu Dri, lu kan punya RX yang baru kan? RX 300 ya. RX 300 ya? Menurut lu enakan mana sama ini? Jujur ya, tapi ini jujur, kita nggak ngebandingin harga, kita nggak ngebandingin model lah. Ya, ini kalau ini enak gitu loh. Bahas enak nyetir, nyaman. Kalau gue pribadi ya, gue jujur gue lebih suka yang RX 270 yang lama. Iya kan? Kenapa? Gue ngerasa ini bodinya lebih kecil dan lebih enak. Iya. Gitu loh, lu kayak pakai Harrier masih oke. Karena gue pakai RX 300 itu yang baru 2018 tuh kayak dashboard tuh gede, panjang, dan mobil tuh agak panjang dan menurut gue tuh agak lebar. Gambot gitu loh ya? Iya, jadi kayak agak was-was gitu buat nyetirnya gitu. Jadi suspensi ini juga enak kan hitungannya. Asli, ini gue juga ngerasa enak banget karena gue kan
Kita kan Ya kan, kebiasaan berarti kan enak ya. Innova lu ya. Busuk itu. Innova keras banget. Karena itu kan udah diganti shock dan udah diganti per, Iya. pasti agak keras Agak jadinya keras. gitu. Kalau ini kan enak gitu ya. Iya. Mendingan halus, smooth gitu kan. Kalau buat lu pada yang mau beli dan lu nyari kenyamanan banget ya, ini mobil pas cocok banget. ya dengan Dan lu harga bisa- 300 jutaan nih. Betul. Lu bisa dapat Lexus ini. Nah, enak kalau punya Lexus ada privilege parking. Nah, itu Ya juga. kan? Iya. Contohnya kayak di PIK, di Gading, di Gading. GI, di CP gitu ada. Iya. Lu mau parkir, lu mau tahun berapapun Lexus, lu mau pakai yang RX tahun tua pun diterima, Ten. Masuk Ya kan? Itu salah satu privilege-nya dari Lexus Nggak gitu. usah nyari parkir. Dan lu kalau misalkan servis Lexus, Ten, gue kan pernah bawa, gue dulu ada NX 300 gue Iya, gua tahu. servis. Yang hitam ya. Wah, itu sih bener-bener servisnya bagus, Ten. Lu baru datang duduk, suruh pilih Häagen-Dazs sama yang mana, Boleh. pilih makan, ada buku menunya gitu kan. Berarti dia kelasnya tuh udah beda gitu loh. Luxury banget ya. Luxury banget. Dia juga ada kayak ruang VIP-nya, gue pernah naik ke atas, dia kayak ada ruang tunggu, kayak khusus lu buat lu doang gitu loh. Benar. Itu privilege-nya Lexus sih bagus banget. Kalau dibandingin ini kan budget 300 lah ya. 300 lu kira-kira CX-5 berapa CX-5? CX-5 300-an juga, Kalau gua 2017. Gua merem gua pilih ini langsung. Iya, gue juga jujur pilih ini. Sama apa yang Gian Gope? Pajero misalkan. Pajero. Ini gua merem udah. Ya lu bisa dapat mungkin RX yang lebih muda, kalau enggak RX tahun segini cuma 350. Dan Iya. itu pun nggak nyampe gope sih harusnya. Nggak nyampe. Mungkin kepala 4 ya, mungkin kalau 350. Cuman kalau menurut gue sih, lu kalau pakai harian sih, menurut gue 270 sangat cukup. Dengan cc 2700 menurut gue tuh udah kegedean sih, Ten. Bener. Tapi kalau lu pakai 350 dengan cc 3500 sih lebih boncos lagi lo, Ten, bensinnya. Karena ini aja udah lumayan boros ya, Dri ya. Iya, 2700 tuh udah lumayan boros, cuman masih oke lah. Kemarin tuh gue bawa itu di tol kurang lebih dapat 1:13. Oke. Kalau dalam kota 1:9 lah. Coba banding 9 Iya. ke 8 lah ya kalau macet. 8. Karena namanya mobil tua tuh rata-rata NA dia, Ten. Bener. Kalau Lexus yang sekarang itu kan dia pakai 2000 cc turbo gitu kan. Jadi dengan cc yang kecil cuman tenaganya itu lumayan besar. Pasti tuh bisa lebih irit. Nah, gue juga kan pernah pakai yang RX 300 itu, Ten. Iya. Itu kurang lebih konsumsi segini juga, Ten. Di Oh, bawah sama ya? 110. Sama ya? Nggak bisa lebih dari 110. Boros hitungannya sih Lexus sih. Iya. Tapi ini dibilang boros, ini cc 2700 gitu. Yes. Cc Nah, gede. lu ntar cobain deh kapan-kapan gue bawain RX 300 gue, lu cobain powernya ini sama RX 300 luxury gue ngerasa nggak tahu kenapa itu agak boyok mobilnya Yang itu. yang RX 300 ya. Kalau ini coba gue bucek ya. Coba kasih bucek aja, jauh lebih enak ini. Lu ntar gua Jauh bawa, sih, ini enak asli loh. sih 2700 ya, nggak bohong lah, lu becek Iya. lari pasti. mobilnya enak gitu loh. Putar depannya, Ten. Iya. Depan melo aja kita putar. Nah, terus untuk interiornya juga mobil 2013 sih nggak ketinggalan zaman karena dashboard tuh keren loh. Setirnya juga keren banget, lu kalau Setirnya keren. mau flexing gitu ya. Tinggal Set, foto. Iya. Logonya kan yang penting Lexus, L, boy. Mobil tahun tua yang penting kan L gitu kan. Kelas nih. Lexus gitu. Luxury. Terus dia juga, ini juga agak lucu sih menurut gue, dia buat temperaturnya yang ini tuh begini kiri kanan, yang ini tuh atas bawah. Iya. Mungkin karena kemakan space-nya. Gitu. Tapi kalau ngeliat dashboard kayak gini kayak inget si Harvey lagi ya. Oh, Yang kecil gitu ya. CR-V kodok ya? Iya, Ada yang CR-V. kecilnya ya? Cuma kan di sana di sini dia head unitnya gitu ya. Nah, gue Gua ini juga lebih gede sih, lebih lebih keren gede sih, lebih dan cakep. nggak perlu ganti head unit. Udah keren, udah cakep. Dan gue juga bingung kalau misalnya kayak gini ganti head unit, tombol-tombol fungsinya buat apa lagi, gue sih nggak paham ya. Iya. Karena ini panel kayak dia jadi satu sama AC-nya. Gitu. Dan mobil ini juga servis nih. Dia servisnya sih nggak ini, Ten. Maksudnya nggak di Lexus. bengkel resmi, karena dia kan importir umum. Oh, iya. Ya kan, jadi servisnya tuh di William Mobil gitu. Ini dia recordnya sih gue lupa sampai kapan. Dan sisanya dia tuh di bengkel-bengkel luar nih. Kemarin terakhir pakai Q8 Oils gitu kan. Lumayan iya. sering deh ganti oli tuh, mungkin sekitar nggak nyampe 10.000 udah ganti. Oh, Karena ganti. sebenarnya kalau standarnya mobil kan harusnya 10.000. Benar. Ya kan, cuman kalau misalnya kayak mobil gue yang diesel itu Innova direkomendasi 5.000 sekali ganti. Iya. Gitu. Dan Berarti ini mobil tangan pertama, Dri. ini mobil tahap pertama dari baru loh yang gue beli. Orang belum tahap pertama. Orang dan pasti orang Dari berduit faktur lah ya, lu bisa lihat dari fakturnya. Iya, pasti orang berduit juga kan. OKL, orang Iya, kaya lama. kelas Biasanya yang ini. pakai Lexus ini tuh OKL gitu kan. Mobil juga enak, tahun segini kilometer 80 ribuan. Menurut gua sih pribadi dibilang gede juga nggak juga sih. Nggak. Karena 11 tahun lu bagi aja 85 ribu. Berapa tuh? Setahunnya nggak nyampe. Kalau setahunnya 10.000 aja. 10 ribu aja udah harusnya udah. Ini 2013 110. Ya, Ini nggak nyampe 10.000 berarti. 8.000 paling ya, nggak Ini- nyampe kali, gue juga nggak tahu lah, cobalah Berarti emang bagi-bagi ini lah. mobil terawat lah ya. Terawat Jarang dipakai. mobilnya, karena mobil jarang dipakai. Cuman minusnya di jok karena kayak panel-panel dia punya dashboard gini tuh masih bagus, Ten. Iya, Nah, setir juga masih biasa bagus nih
ini nih, kayak mobil Alphard atau Velfire tahun-tahun tua, itu masalahnya tuh di dashboardnya suka Dashboard. pecah-pecah. Betul. Karena gue beberapa kali ambil Alphard, itu dashboard tuh pada pecah-pecah. Dan Mungkin harus sekitar ada 2-3 kali gue ambil mobil itu rata-rata pecah semua. harus direstorasi. Iya, gitu kan. restorasi tuh dilapisin ulang. Tapi Dilapisin kalau ulang. ini bener-bener lu pecah pun nggak ada ini, Ini Ten. ori karena ini nggak dijemur pasti. Nah, mobilnya juga nggak nguning, Ten. Bener. Pas gue ngambil tuh nggak nguning mobilnya, cuman baret-baret halus ada. Pastilah pemakaian Ada lah. beberapa panel gue repaint karena menurut gue udah nggak toleransi lagi kalau nggak di repaint. Jadi gue Betul. harus repaint. Setuju gue. Setuju kan? Oke. Ini mobil juga, ya apa ya, nyetir sendiri tuh bener-bener enak. Enak, makanya ntar gue udah bilang kalau kan kita kapan-kapan bikin video road trip pakai mobil ini. Iya. Karena gue nggak pernah pakai bener-bener jauh nih mobil, gue pengen ngerasain Lexus tahun segini tuh masih enak gak sih atau masih layak gak sih kita pakai jalan jauh. Iya. Gitu loh. Mungkin kita coba antara ke puncak kalau nggak ke Bandung dulu lihat ya. Boleh lah. Nggak usah terlalu jauh dulu. Kita jalan-jalan pakai ini nih. Kita jalan-jalan ngerasain driving experience-nya sama konsumsi BBM-nya. Iya. Yang tadi gue bilang kalau di tol Dalkot sih gue dapet 113. 13. Kondisi tuh rame lancar lah, bukan yang bener-bener kosong ya. Itu 113. Mungkin kalau misalkan kita keluar kota dengan kondisi jalan yang bener kosong, harusnya bisa lebih irit ya dengan pasti. Lexus ini. Makanya gue rada penasaran sama mobil ini nih, Ten. Iya. Gitu. Si Andri aja udah dibilang, udahlah kalau ini mobil emang apa Nggak laku. gue Gua pakai, bener. Innova Karena aja yang gue jual Dari katanya. kemarin gue nungguin mobil ini, Ten, kelar ganti jok ini. Iya, lu- Oke nih sekarang Innova gue nggak bakal bawa, gue masih bawa ini sih. Iya, lu ini mobil kayak diperhatiin banget, bener-bener Iya. diperhatiin yang ini. Gue Gua nggak kayak ngerti. nungguin, gue udah nggak sabar ya mobil kelar-kelar benerin jok gitu. Padahal Udah ini tergolong mobil tua gitu, dia kan paling agak ribet gitu kalau Andri mobil tua. Cuman gue nggak tahu kenapa ya, gue sekarang lagi suka ya Ten kayak mobil-mobil tua kayak Harrier tua Iya. gitu. Tapi mobil tua yang nyaman Cakep, ya, iya, yang cakep. nyaman gitu, bukan kayak yang sedan-sedan. Kayaknya nggak dulu deh, kalau sedan itu pasti nggak nyaman ya. Dan kondisi Jadi, ini masih gila, prima banget ini. prima banget, dan lu jarang banget dapat kondisi mobil yang masih prima gitu. Karena pokoknya ini yang beli mobil ini pokoknya udah nggak perlu khawatir lagi, Iya. Ten. Ban baru 4 biji, Benar. ya kan, kulit baru semua, ya kan, body beberapa panel ada yang gue repaint tadi gue bilang, ya kan, itu ya wajar lah menurut gue ya, mobil tua udah dipoles semua, udah tinggal isi bensin Cabut. udah cabut, spuring juga udah, jadi mobil udah aman dah. Kondisi mobil ini tuh udah siap pakai. Ini harga 300 juta kecil aja deh. Lu jual 300 juta kecil aja nih. 300 juta kecil aja lu udah bisa bawa pulang Lexus dengan privilege parking Privilege parking. di mall-mall besar di Jakarta. Jakarta pastinya. Gitu. Karena jujur ya dari gue kadang tuh kesel gitu loh. Kenapa nyari Cari parkir? Iya. Iya. Asli dah. Kayak, aduh, kalau ngeliat parkiran Lexus kayak, elah tinggal masuk doang nih. Iya, apalagi di Gading tuh gede loh. Iya. Di Gading tuh gede, cuman di outdoor, Iya. sayangnya outdoor, cuman gede loh. Itu selalu hampir full loh kalau gue Gading. Karena mayoritas orang Gading tuh banyak juga yang pakai Lexus. Bener. Menurut gue yang agak sepi, gue pernah coba itu ke CP, itu agak sepi CP parkiran sepi. Lexusnya. Kalau GI Gading, itu juga full terus tuh GI. Wah, GI full. Dia GI itu 2 lantai parkiran, Iya. itu selalu full.